FC Barcelona dikabarkan mulai mengalihkan pencarian bek tengah mereka ke pasar Premier League setelah upaya mendatangkan Alessandro Bastoni dari Inter Milan menghadapi kendala besar. Hansi Flick mengakui perasaan campur aduk setelah kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey. Klub kini semakin dekat dengan pemenuhan aturan fair play finansial 1:1 yang diwajibkan La Liga. Legenda sepak bola Belanda Ruud Gullit puji Yamal sebagai penyelamat sepak bola modern. Rafinha mengungkapkan rasa bangga dan optimisme yang tinggi terhadap performa timnya setelah kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per 5 Maret 2026. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan seputar info FC Barcelona berikutnya. Menurut laporan terbaru, Barcelona telah menerima bahwa mendapatkan Bastoni bisa menjadi sulit secara finansial dan strategis, sehingga membuat klub mencari opsi lain yang lebih realistis. Bek tengah Mickey van de Ven yang kini bermain di Tottenham Hotspur menjadi incaran serius Barcelona setelah performa inkonsisten timnya di Premier League menciptakan ketidakstabilan di skuad Spurs. Van de Ven dikenal sebagai bek kidal yang nyaman menguasai bola dan cocok dalam sistem pertahanan Barcelona yang mengandalkan build-up dari belakang. Klub merasa ada peluang untuk mendapatkan pemain ini dengan harga yang relatif lebih terjangkau jika Spurs memutuskan untuk membangun kembali skuad mereka musim depan. Barcelona menyadari bahwa transfer Van de Ven tetap memiliki resiko, terutama terkait adaptasi terhadap ritme permainan Barcelona dan tuntutan posisi bek tengah di lini tinggi. Gelagatnya dalam beberapa pertandingan menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, ia kurang efektif saat diisolasi di ruang pertahanan. Sebelumnya, Bastoni merupakan target utama Barcelona sebagai bek tengah ideal berkat kualitas teknis dan taktisnya. Namun, negosiasi diperkirakan sulit karena Bastoni dilaporkan berada dalam pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Inter Milan. Nilai transfer dan tuntutan gaji yang tinggi membuat rencana Barca semakin berat. Dengan momentum ini, Barcelona diperkirakan akan bergerak cepat mendekati Van de Ven untuk memperkuat lini belakang mereka di musim depan sambil berharap tetap kompetitif di semua kompetisi. Hansi Flick mengakui perasaan campur aduk setelah kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey, yang sayangnya tidak cukup membawa mereka ke final karena keunggulan agregat 4-3 untuk Los Colchoneros. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Flick menyatakan bahwa kami kecewa tapi juga bangga dengan usaha timnya di Spotify Camp Nou. Meski Barcelona gagal mencapai target mereka, sang pelatih menilai performa para pemain sangat luar biasa dan menunjukkan karakter yang diinginkan di kompetisi besar. Flick menyoroti kebangkitan tim setelah 2 kekalahan sebelumnya, menyebut bahwa tim telah menunjukkan mental kuat dan kemampuan menciptakan banyak peluang, meskipun tidak berhasil mencetak gol penentu untuk membawa laga ke extra time. Ia juga memuji penampilan Marc Bernal yang impresif di lini depan, serta kontribusi Pau Cubarsí yang menunjukkan kualitas defensif luar biasa. Mengenai Pedri, Flick mengakui mengambil resiko dengan memainkannya 90 menit penuh, namun bersyukur gelandang bintang itu tidak mengalami cedera setelah laga yang intens ini. Sayangnya, Barcelona mengalami 2 cedera penting. Jules Koundé dan Alejandro Balde harus ditarik keluar karena masalah hamstring, yang menjadi kekhawatiran baru jelang pertandingan mendatang. Flick juga memuji atmosfer luar biasa di stadion yang menurutnya membantu motivasi pemain, serta menegaskan bahwa tim harus fokus pada tantangan berikutnya di La Liga dan Liga Champions setelah jeda kompetisi ini. Legenda sepak bola Belanda Ruud Gullit, pemenang Ballon d'Or dan mantan pemain bintang AC Milan serta timnas Belanda, mengejutkan publik dengan menyatakan bahwa ia telah kehilangan gairah terhadap sepak bola modern karena gaya permainannya yang dianggap kehilangan kreativitas, menurut laporan Mundo Deportivo.
Dalam sebuah wawancara di televisi Belanda, Gullit secara tegas mengungkapkan bahwa ia tidak lagi menikmati menonton pertandingan sepak bola, terutama yang dipengaruhi terlalu banyak oleh taktik dan struktur permainan yang kaku. Ia menyebut pertandingan antara Arsenal dan Chelsea baru-baru ini sebagai contoh buruk dari sepak bola modern, sebuah laga yang menurutnya tidak lagi memiliki daya tarik yang sama seperti era bola bergaya bebas dan kreatif di masa lalu. Gullit menyatakan bahwa gaya sepak bola sekarang terlalu fokus pada aspek teknis dan taktis sehingga kurang menghadirkan momen-momen individual yang menghibur. Ia juga menyindir bahwa banyak pemain saat ini tampaknya kurang berani menghadapi pemain bertahan lawan secara langsung. Namun demikian, sang legenda memberikan pengecualian. Ia menyebut Lamine Yamal, bintang muda FC Barcelona yang tengah dalam performa fenomenal, sebagai figur yang masih membuatnya tertarik pada sepak bola. Gullit berharap bahwa pemain-pemain dengan kemampuan menyerang dan kreativitas seperti Yamal akan menjadi contoh yang mengembalikan daya tarik olahraga ini. Komentar ini kembali memunculkan perdebatan di dunia sepak bola tentang keseimbangan antara taktik modern dan kreativitas individu, dengan banyak kolega dan pengamat sepak bola mengaitkannya dengan menurunnya aksi dribble serta permainan bebas dalam beberapa kompetisi utama saat ini. FC Barcelona kini semakin dekat dengan pemenuhan aturan fair play finansial 1:1 yang diwajibkan La Liga setelah rilis batas gaji terbaru klub menunjukkan peningkatan signifikan. Sumber dari klub menyatakan bahwa Blaugrana saat ini hanya terpaut sekitar 12 hingga 14 juta euro dari target aturan tersebut. Pembaruan ini muncul setelah La Liga secara resmi menerbitkan batas gaji baru untuk musim ini, di mana batas gaji Barcelona meningkat dari 351,2 juta euro menjadi 432,8 juta euro, naik 81 juta euro dibanding sebelumnya. Dengan selisih yang relatif kecil itu, manajemen klub yakin perubahan tersebut memungkinkan Barcelona mengoperasikan aktivitas transfer secara normal pada bursa musim panas mendatang, setelah selama beberapa tahun sebelumnya dibatasi oleh kondisi keuangan yang ketat. Pelatih Hansi Flick dan Direktur Olahraga Deco disebut sudah mulai menyusun rencana transfer musim panas. Prioritas mereka antara lain, mendatangkan striker baru, di mana Julian Alvarez masuk daftar target utama, terutama jika Robert Lewandowski benar-benar pergi di akhir musim. Menambah bek tengah, dengan nama seperti Alessandro Bastoni dari Inter Milan menjadi impian utama. Namun opsi lain seperti Mickey van de Ven dari Tottenham Hotspur disebut turut dipertimbangkan. Klub juga berencana mengaktifkan opsi permanen senilai 30 juta euro untuk Marcus Rashford setelah masa pinjamannya berakhir, lengkap dengan kesepakatan gaji yang telah direncanakan. Jika Barcelona benar-benar mencapai target aturan 1:1 fair play, mereka akan memiliki kebebasan lebih besar untuk menggunakan semua pemasukan dari penjualan pemain atau penghematan gaji sebagai dana untuk pembelian dan pembaruan kontrak. Dalam wawancara setelah pertandingan di Spotify Camp Nou, Rafinha menegaskan bahwa ia keluar dari lapangan dengan hati penuh kebanggaan karena timnya telah memberikan segalanya di atas lapangan dan menunjukkan karakter yang kuat. Komentar Rafinha, "Salgo muy orgulloso de este equipo." Ia menyatakan bangga pada usaha dan intensitas tim, meskipun hasil akhir tidak memenuhi harapan untuk lolos ke final. Rafinha juga menekankan bahwa jika Barcelona terus bermain dengan performa seperti itu, mereka akan memiliki akhir musim yang spektakuler, terutama di La Liga dan Liga Champions, yang kini menjadi fokus utama tim. Ia berterima kasih kepada dukungan luar biasa supporter sepanjang pertandingan, yang menurutnya sangat membantu motivasi para pemain di laga penting tersebut. Barcelona memang hampir membuat remontada bersejarah setelah kalah 0-4 di leg pertama. Namun mereka hanya mampu menang 3-0 di Camp Nou dan gagal lolos dengan agregat 4-3. Meskipun kecewa, semangat tim terlihat kuat menjelang sisa kompetisi musim ini.